warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Fakultas Psikologi UIN Malang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi ya. Bisa perkenalan dulu nih Mas, namanya siapa? Oke, baik, terima kasih Mbak Mila ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Mubarok. Saya untuk kegiatan sehari-hari Iya. saya merupakan tenaga pengajar di salah satu sekolah di Pasuruan, lebih tepatnya di Mandua Pasuruan. Udah berapa lama nih Mas ngajarnya? Kurang lebih 2 tahunan Mbak Mila. Sebagai guru apa nih? Ya, sesuai dengan jurusannya psikologi, mestinya nanti berarti ke jadi BK. guru Berarti BK. pengalaman di bidang BK sendiri udah lumayan lama nih ya? Amin. Udah 2 insyaallah. tahun. Siap. Temanya hari ini apa nih Mas yang akan dibahas, yang akan diperbincangkan? Ya, untuk tema pada kesempatan kali ini yakni fanatisme, sikap fanatisme, tinjauan psikologi agama, Mbak. Wah, agak berat nih ya tentang Cukup berat. fanatisme dalam psikologi agama. Ya, tapi kita buat ringan-ringan saja Oke. ya. Nanti kasihan pemirsa. Sikap fanatisme sendiri itu gimana menurut Mas Irfan? Pemahamannya seperti apa sih sikap fanatisme itu? Sebelum itu mungkin ini dulu ya, saya jelaskan fenomena yang ada dulu ya. Iya benar tuh. Kita sekarang bisa kita lihat, sekarang kita pahami bersama di Indonesia ini kan banyak suku, banyak budaya, banyak tradisi. Dari itu semua pastinya kan nanti banyak perbedaan ya. Dari perbedaan itu nanti timbullah rasa fanatik tadi itu, perilaku fanatik dari setiap orang-orangnya tadi itu, setiap masyarakatnya itu tadi. Maka sebelum masuk ke pemahaman fanatisme, kita cari tahu dulu definisi fanatisme itu apa sih sebenarnya. Gimana Fanatisme ini asal katanya dari bahasa Latin ya, yakni fanatikus yang artinya antusias atau menggebu-gebu, atau bisa dikatakan memiliki semangat yang berlebihan. Tapi sesuatu yang berlebihan sendiri itu kan nggak bagus ya. Benar, kalau seumpama kita fanatik terhadap agama kita sebenarnya wajar-wajar saja ya kan. Kita mempertahankan akidah kita atau keyakinan kita sendiri gak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan itu apabila sampai menyakiti pihak lain, orang lain. Iya, sampai menjelek-jelekkan mungkin kelompok lain ya. Sampai mungkin menghakimi orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Karena fanatisme menurut saya yang sering banget saya denger nih fanatisme, karena saya kan suka banget cewek-cewek itu rata-rata suka banget nonton drama Korea, Betul, ya. boyband itu kan K-pop itu ya. itu kan punya banyak fans fanatik ya. Yang satu kadang menjelekkan boyband yang lain, fans-fansnya itu rata-rata kayak gitu. Nah, gitu. Kan ini dalam perspektif psikologi agama. Nah, kalau dalam perspektif psikologi sendiri, fanatisme itu seperti apa? Mungkin kalau secara psikologis ya, orang-orang yang fanatik ini cenderung tidak memahami kondisi orang lain atau tidak memahami persoalan yang dialami orang lain atau kelompok lain, sehingga dia mengutamakan atau mementingkan egonya, seolah-olah pendapat yang dia yakini itu yang paling benar. Nah, maka dari itu biasanya orang-orang yang fanatik ini, punya perilaku fanatik ini, tidak mau untuk menerima penafsiran atau argumen pendapat dari orang lain. Dia bersikukuh mempertahankan keyakinannya. Dan semua tinggi. Dan yang tidak sama dengan dia itu dianggap salah. Dan cenderung dimusuhi biasanya gitu. Nah, kalau dalam agama Islam sendiri, fanatisme itu dinilai seperti apa? Wah, ini sudah masuk ke pembahasan agama sekarang ya. Fanatisme dalam ya kita mahasiswa UIN ya, ada UIN-nya ini biasanya ada integrasinya. Kita jelaskan. Ada integrasinya. Ya, kalau kita boleh melihat sejarah, dulu pada masa kaum Khawarij itu mereka kan terkenal dengan keimanan yang sangat kuat, ibadah mereka bagus, puasa mereka bagus, sholat mereka bagus. Akan tetapi yang tidak bagus, artinya dalam tanda kutip yang keliru ini, mereka cenderung menyalahkan orang lain, menghukumi orang lain. Bahkan ada suatu ketika seseorang muslim yang pada zaman Khawarij itu melakukan tindak pencurian atau berbohong atau berzina mungkin ya, itu sudah dihukumi kafir. Kalau sudah dihukumi kafir berarti halal untuk dibunuh kalau menurut kaum Khawarij. Itu semua kan bertentangan dengan
ajaran Islam. Nah, padahal Islam sendiri itu Islam yang rahmatan lil alamin ya. Dan Islam sendiri itu damai, tentram ya, rileks, enjoy. Nggak sekejam yang dipahami oleh mereka tersebut. Maka itu pentingnya kita dalam beragama itu menggunakan akal. Nah, itu psikologi banget sebenarnya. Psikologi kan juga mengajarkan bahwasanya akal nih harus diutamakan biar kita nggak yang mudah-mudah katut-katutan yang macam-macam gitu. Ya, makanya ada salah satu kaidah ad-din wal aqlu ya. Agama itu ya adalah akal. Maka kalau kita beragama harus memakai akal. Makanya dalam kajian fikih mungkin ya, kan pastinya ada syarat ibadah, syarat sah untuk beribadah, salah satunya akil balik ya. Jadi kayak gitu harus kita menggunakan akal agar bisa memilah, menafsirkan dan memilih mana yang memang benar ini. Tidak asal kontekstual aja. Ya, nggak asal ceplos-ceplos saja. Kayak misalnya contoh kasus fanatisme yang sering terjadi itu biasanya gimana? Contohnya apa sih? Kayak kasus-kasus fanatisme yang mungkin sering kita jumpai itu yang seperti apa? Oh, sebenarnya banyak sekali ya, apalagi di Indonesia tadi saya sempat bilang tadi di awal, mungkin ada fanatisme terhadap dunia perpolitikan, ada fanatisme terhadap agama ya, ada fanatisme terhadap dunia persepakbolaan ya, persepakbolaan aja bahkan ada ya, fanatisme sampai tawuran pun juga ada. Tim satu dengan tim yang lain. Kalau seumpama di dunia perpolitikan mungkin kita semua tahu ya. Di media sosial itu kan sudah banyak sekali ya, ada kubu cebong, ada kubu kampret ya kan. Nah ini merupakan bentuk fanatik, perilaku fanatik yang apa ya, yang dia berusaha untuk mendukung atau ya mendukung idolanya tadi itu. Dia rela berkorban, rela melakukan apapun, rela mencaci maki demi idolanya tadi. Oke. Jadi saya simpulkan gini kan, tentang fanatisme ini bahwasanya Islam itu kan adalah agama yang cinta damai dan penuh kasih sayang, dengan landasan bahwasanya maka mustahil bila fanatisme itu diidentifikasikan dengan Islam, karena isu tentang Islam fanatik kemudian tentang radikalisme ataupun terorisme itu merupakan hanya salah satu cara musuh Islam untuk mencari celah dengan dalam kesempurnaan nilai agama. Ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama syariat, ya udahlah dijauhi aja. Ya, lebih baik seperti itu. Kita ambil jalan tengah saja. Gitu. Mungkin sampai di sini ya podcast hari ini sama Mas Irfan. Siap. Kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Irfan pada hari Mbak ini. Mila, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.